Halo semuanya, saya Hania Lydia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prototipe kuis pembelajaran yang telah saya buat. Jadi prototipe ini namanya adalah Jeopardy. Jadi Jeopardy itu merupakan kuis interaktif yang berbasis game based. Uh, di dalam penggunaan Jeopardy quiz ini dipercaya siswa dapat memiliki engagement yang tinggi gitu atau meningkatkan engagement siswa, kemudian juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke. Selanjutnya berikut adalah board untuk nama-nama siswa yang mengikuti game atau quiz. Bisa juga disesuaikan dengan mengganti namanya menjadi nama kelompok, nama kelompok siswa. Jadi bisa disesuaikan saja dengan mudah gitu. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang scoreboardnya. Oke, jadi pada bagian scoreboard ini terdapat beberapa kategori di bagian atas, yang mana kategori tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru dan kebutuhan siswa. Jadi guru bisa menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, kemudian aspek-aspek apa saja yang ingin diujikan kepada siswa. Jadi misalnya di sini itu ada fact and myth atau main idea misalnya serta details. Jadi jika kita sebagai guru ingin mengetes sejauh mana kemampuan siswa untuk mengetahui kalimat utama dari sebuah paragraf, kita bisa membuat kategori main idea. Kemudian jika ingin melihat kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan atau conclusion, itu juga bisa disesuaikan saja dengan mudah gitu. Dan ini dapat diganti-ganti ya. Kemudian berikut adalah scoreboardnya. Jadi di scoreboard itu ada 200, 400, 600, 800, dan juga 1000. Sebenarnya ini bisa diganti-ganti ya besaran poinnya atau skornya. Namun yang kami gunakan di sini rentangnya 200 sampai 1000 poin. Jadi di poin 200 itu uh, kesulitannya yang paling rendah gitu. Dan untuk yang paling susah itu ada di poin 1000. Jadi inti dari Jeopardy quiz di scoreboardnya itu semakin kecil poinnya, semakin mudah soal yang ada di poin tersebut dan di kategori tersebut. Kemudian semakin tinggi juga skornya, semakin susah pula soalnya yang diberikan. Jadi ini dia penjelasan tentang scoreboardnya. Kemudian berikut adalah contoh dari soal yang telah saya siapkan. Di bagian kategori fact and myth poin 200 itu ada soal batik is only worn during traditional ceremonies, fact or myth gitu. Jadi sebenarnya konteksnya siswa telah diberikan um, teks mengenai batik itu sebelum siswa mengerjakan kuis. Dan ini biasanya efektif untuk digunakan pada kompetensi membaca dan memeriksa. Jadi bisa juga sebenarnya diadakan soal berbentuk pilihan ganda, cuman kalau saya sendiri preferensinya jika ingin benar-benar mengukur level pemahaman siswa terhadap soal, itu lebih baik menggunakan soal open-ended daripada pilihan ganda. Karena pernah di pernah diadakan di suatu kelas kuis ini, siswa itu cenderung berebut saja. Jadi mereka cepat-cepatan mengangkat tangan atau mengeklik fitur raise hand
namun sebenarnya mereka tidak memahami inti dari teks tersebut. Kalau menggunakan pilihan ganda itu adalah salah satu risikonya. Jadi mereka hanya menebak-nebak saja apa namanya jawaban dari kuis tersebut gitu. Jadi that's why menurut saya jika ingin mengukur atau melihat pemahaman siswa lebih baik menggunakan soal-soal open ended daripada soal multiple choice. Nah, berikut juga soal dari fact and myth poin 400. Kemudian berikut adalah soal fact and myth poin 600 dan lain-lain. Saya akan uh, ini saja ya apa klik-klik slide-nya saja secara sekilas. Berikut adalah contoh soal dari poin 1000. Wayang is no longer performed in modern Indonesia. Fact or myth. Misalnya pada pernyataan ini siswa diminta uh, bukan hanya menjawab fact or myth, tapi diharapkan juga bisa menjelaskan kenapa kalimat ini fakta atau kenapa kalimat ini mitos begitu. Sesuai dengan teks yang telah diberikan. Oh ya, dan pada Jeopardy quiz itu biasanya tidak cukup jika hanya menggunakan satu teks saja. Biasanya kami menggunakan minimal 2 teks atau 3 teks begitu. Ini untuk contoh soal di bagian main idea. What is the main idea of the first paragraph in the text entitled Batik Indonesia's Cultural Heritage? Mungkin lanjut saja ke kategori yang lainnya. Berikut adalah kategori details. Kemudian kategori yang lain itu ada true or false, serta yang terakhir itu ada conclusion. Berikut adalah contoh soal yang menanyakan kesimpulan dari sebuah teks. What can we infer about the cultural importance of batik across different regions in Indonesia? Jadi itu saja saya rasa tentang prototipe yang telah saya buat. Untuk challenge sendiri mungkin kedepannya ya karena saya belum menerapkan Jeopardy quiz untuk skill-skill yang lain, hanya terbatas pada skill membaca saja. Untuk menerapkan Jeopardy dalam meningkatkan skill listening siswa itu agak challenging karena kami harus menginput
audio di masing-masing slide-nya, dan itu agak memakan waktu dibanding saat kita hanya menginput teks di slides. Tapi overall sebenarnya penggunaan Jeopardy ini cukup memudahkan kami, sebab eh, prototipenya itu bisa di dikembangkan secara online maupun offline karena berbasis PPT atau PowerPoint. Kemudian jika ada kendala seperti sekolah tidak memiliki fasilitas proyektor sama sekali, mungkin bisa menggunakan Jeopardy versi cetak, yaitu bisa menggunakan uh, printing banner. Jadi bannernya itu dicetak dahulu, kemudian untuk soal-soalnya kita bisa membuat dari kertas biasa jika jauh dari percetakan gitu ya. Gitu, menulis manual saja. Itu saja tentang prototype Jeopardy quiz ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.